Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sang penggugur dosa, yaitu ketika sakit. Setiap orang merasakan sakit yang berbeda-beda dan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang menganggapnya sebagai sebuah ladang pahala dan ada juga yang menganggapnya sebagai sebuah kezaliman. Nauzubillah. Lalu apakah hikmah dari sakit tersebut? Dan insya Allah kali ini kita akan bahas bersama guru besar kita Al-Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya nih Ustadz? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz. Masya Allah kita lagi di Gazebo nih ya Ustadz. Masya Allah, Gazebo Al-Baik. Masya Allah. Ciamis. Nah Ustadz, mungkin semua orang pasti merasakan rasanya sakit. Nah, apa sih hikmah dari sakit ini? Tafadhol. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidini amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berbicara dengan judul sakit. Dan berkaitan dengan fadlu al-marad, keutamaan sakit. Nah, ketika kita berbicara tentang sakit dan bagaimana seorang mukmin berhak menyikapi dengan sakit, dan bagaimana seorang hamba menyikapi tentang sakit. Nah, di sini ada 3 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama, setiap manusia, setiap mukmin, muslim secara khusus harus memahami poin yang pertama, bahwa dunia adalah tempat kita diuji. Ya, dikatakan ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah fase kita diuji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas yang menjelaskan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Di ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Maka di sini bisa diambil 2 kesimpulan dalam ayat ini. Pertama, dunia ini sebagai ajang untuk kita diuji. Jadi tempat kita diuji. Yang kedua, dunia itu tempat kita beramal. Jadi siapa yang paling baik amalnya, maka dia adalah manusia yang paling berbahagia. Nabi SAW tentunya menjelaskan yang tentunya semakna dengan ayat ini. Beliau, Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Jadi kalau penjara ya akan merasakan sempit kan gitu. Akan merasakan yang tadinya luas jadi sempit. Kemudian yang tadinya serba senang akan ada ketidaksenangan. Ya, tidak senang. Dan tentunya kita mengetahui bahwa hidup itu berputar. Ada kadang kita gembira, ada kadang tidak sedih. Kadang kita beruntung, kadang kita rugi. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Dan itu selalu berputar dalam hidup ini. Dan itu hakikat hidup. Jadi manusia pasti akan merasakan itu. Ya, akan merasakan itu semua. Dan itu merupakan siklus kehidupan. Ya. Dan itu kita akan bisa tahu dalam bentuk nyata. Contoh, orang yang diberikan keleluasaan harta, ada nggak pintu untuk bersedih? Ada aja. Ya, betul. Walaupun dia banyak harta, apa yang dia inginkan tercukupi, tapi terkadang ibunya meninggal, sedih. Bapaknya meninggal, sedih. Mungkin istri yang dicintainya sedih, meninggal. Anak yang dicintainya meninggal. Bahkan tanpa disangka-sangka, umpamanya tiba-tiba ada orang yang menipu dia gitu kan, tiba-tiba uangnya sekian hilang gitu kan. Dalam hidup senantiasa akan ada itu. Nah, dan itu siklus kehidupan. Nah, ini yang harus kita pahami, poin pertama. Nah, poin yang kedua, bahwa orang mukmin akan berbeda dengan orang-orang lain. Orang yang muslim akan berbeda dengan orang yang lain. Ketika ada musibah, ketika ada cobaan, di antaranya adalah sakit. Ya. Bahwa keburukan ataupun sesuatu yang dianggap buruk bagi orang beriman, dalam buruk ini bukan maksiat ya. Betul, ya. Yang dimaksud di sini
sesuatu perkara dunia yang bikin kita tidak enak. Betul. Seperti ditinggal mati, hilang harta, sakit, dan semuanya. Maka bagi orang mukmin itu baik. Seperti disebutkan dalam hadis, ajaban lil amri mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa la yakun dzalika illa mu'min. Idza asabathu sarra'un syakara, wa idza asabathu dharra'un sabara. Maka Nabi SAW mengatakan sangat menakjubkan urusan seorang mukmin, semuanya baik bagi dia, katanya. Dan itu tidak akan terjadi hanya kepada orang beriman saja. Yaitu ketika dia mendapatkan sarra berupa surur, sesuatu yang menggembirakan, kesehatan, dapat dunia, naik jabatan, atau apa saja yang berupa kegembiraan. Kalau orang mungkin lagi sekolah lulus ujian, betul. Ya. Kemudian ketika orang itu usaha dapat untung gede. Ketika orang mencari karir jabatan, naik jabatannya. Maka itu namanya sarra, sesuatu yang menggembirakan. Maka dia bersyukur kepada Allah. Maka Allah bergembira dan Allah menambah rezekinya dengan janjinya, insyakartum la azidannakum. Dan apabila dia ditimpa dharra berupa kemadaratan, artinya sesuatu yang membuat dia tidak senang, ditinggal mati, kemudian hilang hartanya, ditipu, sakit, dapat musibah, apa aja, maka dia pun bersabar atas musibah itu, maka baik bagi dia. Nah, jadi ini bagi orang-orang beriman. Ini bagi orang-orang beriman. Nah, sakit, zatnya sakit disepakati itu buruk. Tapi yang harus kita tahu adalah hikmah di belakang sakit. Nah, ya. Kalau sakitnya itu sendiri ya disepakati bahwa itu buruk. Sesuatu yang orang benci, sesuatu orang yang tidak menyenanginya, itu sepakat. Tapi bagi orang beriman, seperti tadi saya katakan, keburukan adalah pintu kebaikan. Artinya sesuatu yang Allah Ta'ala ujikan kepada kita akan menjadi pintu-pintu kebaikan. Nah, kenapa kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kita akan menjelaskan walaupun sekilas di poin kedua ini. Sakit itu menjadi banyak pintu kebaikan. Apa sih pintu kebaikan dari sakit? Pertama, orang yang sakit akan menempuh sebab untuk sehat. Nah, dari keinginan untuk sehat, orang mukmin akan banyak bertafakur, akan banyak untuk mentadaburi. Apa? Kita berikan satu-satu. Satu, timbullah rasa ingin berdoa kepada Allah untuk sembuh. Ibadah kan? Betul. Doanya ibadah. Ya mungkin tadinya orang-orang itu tidak begitu dekat kepada Allah. Jarang meminta kepada Allah. Tapi ketika diuji sakit, dia munajat kepada Allah, berdoa. Allahumma rabban nasi, as'alullah rabbal arsyil azim, la ba'sa tahurun insyaallah. Berdoa. Maka dengan berdoanya dicatat amal kebaikan. Berdoa. Kedua, orang mukmin timbul roja. Roja itu apa? Harapan besar kepada Allah, bahwa dia yakin yang menghidupkan, mematikan Allah, yang memberikan sehat dan memberikan sakit adalah Allah. Maka tambah lagi imannya. Jadi bertambah iman. Yang tadinya mungkin orang lalai, orang tidak pernah mengingat ya, bahwa ada di tangan Allah, bahwa ada dalam kekuasaan Allah. Nah, ketika orang sakit, kembali lagi, imannya itu muncul, imannya jadi kuat. Iman yang mana? Penisbatan segala sesuatu kepada Allah, yang maha berkuasa Allah. Dia mengatakan, sakit ini karena Allah, yang memiliki sembuh adalah Allah Ta'ala. Maka timbul lagi ibadah kan itu.
ibadah. Kemudian dari sisi yang lain juga, sakit itu ada pintu kebaikan buat siapa? Jangan untuk dirinya, ada orang lain. Apa? Menengok. Oh iya. Menengok kan orang lain. Betul. Orang lain bisa menengok aja dapat pahala. Kemudian kalau dia punya uang, Dikasih. membantu, sedekah. Jadi dengan sakitnya orang sakit ada kebaikan juga bagi orang lain. Maka bagi orang mukmin ya ada hikmah di belakang semuanya. Betul. Ada hikmah bagi orang lain di belakangnya. Ternyata apa? Oh, ini ada orang-orang yang istighfar. Betul. Ada orang-orang yang mendoakan. Ada orang-orang yang mengunjunginya. Nah, bahkan pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, salah satu hikmahnya apa? Mungkin yang tadinya agak berjauhan, jarang bertemu, Oh iya. jarang silaturahmi, Silaturahmi. dengan sakit Ketemu ya, ya. ketemu. Mungkin jarang kumpul, tapi ketika ada orang sakit, ayo kita tengok. Oh, Ya. yang tadinya jarang ketemu, jadi ketemu. Jadi ketemu, Jadi di belakangnya ada hikmah tetap, ada kebaikan-kebaikan. Kemudian yang selanjutnya kembali lagi kepada yang sakit, kepada yang sakit. Dia meyakini bahwa untuk sebab sembuh, kata para ulama ada dua ya. Ada sebab kauni. Sebab kauni apa? Sebab dengan penelitian ilmiah. Oh, kalau sakit ini obatnya ini, kalau sakit ini obatnya ini. Jadi di situ juga ada timbul keilmuan-keilmuan. Iya. Sakit itu kan. Betul. Oh, kita tahu ya, orang dengan penyakit satu aja itu apa? Obat apa? Sakit sebab dengan nyamuk ya. Iya. Maka orang mencari berbagai penelitian ilmiah tentang nyamuk. Betul. Bahkan orang berjualan dapat uang banyak dengan sebab Adanya ada nyamuk itu. Menjaga kesehatan kan. Betul. Jadi di situ tetap hikmahnya. Hikmahnya. Bahkan ya kita ketahui ya, dengan virus corona sejumlah orang dapat musibah, tapi mungkin sejumlah orang mengeruk keuntungan walaupun mungkin ada dengan cara yang dolim ya, cara mengeruknya. Tapi ya di belakangnya tetap ada hikmah yang sangat berharga bagi setiap mukmin. Nah, kemudian ada dua hikmah yang lebih besar dari apa yang tadi disebutkan. Bahwa Nabi SAW mengatakan setiap sakit yang manakala kita bersobar, maka Allah Ta'ala akan memberikan dua pahala, yaitu dihapusnya dosa dan diangkatnya derajat. Nah, kita lihat dalam hadis ya, bahwa Nabi SAW mengatakan mayusibuhu mamin muslimin yusibuh ada min marodin famasiwahu ila khatallahu bihi sayi'atahu min sayi'atihi kama tahutu syajarah min warokiha. Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah baginya berupa ujian, diantaranya sakit atau yang lainnya, ya, kemudian dia bersabar, maka Allah Ta'ala akan menghapus dosa-dosa dia seperti jatuhnya daun-daun. Jadi akan hilang dosa. Misalnya berguguran ya. Berguguran. Seperti bergugurannya apa? Daun-daun. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang itu ditimpa penyakit atau musibah berupa penyakit panas, demam, ya, berupa kesedihan, rasa gundah yang ada di dalam hati. Kemudian dia menerima atas ketetapan Allah dan sabar, kecuali Allah akan mengangkat derajat dia nanti di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosanya. Maka dikatakan oleh para ulama, al-maradu mararatun fid dunya halawatun fil akhirah. Sakit ini pahit di dunia, tapi manis nanti yaumal kiamah. Ini poin yang kedua. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, dan ini kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, al-afiyah bagi setiap mukmin ini yang harus kita paham. Sekelompok manusia ada yang afiyah di dunia tapi tidak afiyah di akhirat. Jadi ada ahlul afiyah di dunia tapi ahlu musibah di yaumil qiyamah. Ada ahlul musibah di dunia tetapi ahlu
afiah Tapi di akhirat. Di Yaumul akhirat. qiyamah. catat. Manusia ada yang di dunianya afiah, senang, Ya. sehat, bahagia, tapi sedih, celaka ketika nanti yaumul qiyamah. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ada yang di dunia dapat ujian, Iya. dapat cobaan, Ya. tapi dia selamat dari semua kesulitan, dari mulai dia sakaratul maut, alam kubur, arasatul qiyamah, melenggang dengan nikmat masuk surga. Masya Ini Allah. adalah orang yang kedua. Ya. Bagja, itu orang mukmin. Betul. Nah, Masya Allah. maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ada dua hadis. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah mengendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah Ta'ala akan mengujinya di dunia. Kenapa diuji? Menghapus dosa-dosanya, membersihkan dosa-dosanya. Bersihkan dosanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, innallaha ta'ala idza ahaba abdan ajjala uqubatahu fid dunya. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, maka Allah Ta'ala akan mempercepat hukumannya di dunia, sehingga bersih ketika nanti yaumul qiyamah. Ketemu dengan Allah Ta'ala tanpa dosa, ketemu dengan Allah Ta'ala tanpa beban. Nah, maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita jangan keliru. Kita ingin afiah di dunia, tapi tidak afiah di akhirat. Mestinya seorang mukmin itu berdoa kepada Allah agar afiah di akhirat, dan bukan ahlu musibah di akhirat. Di akhirat. Tapi di dunia kita tidak akan lepas dari musibah. Yang dituntut bagi orang mukmin adalah bersobar, dan sobar itu adalah keutamaan. Saya akan mengakhiri dengan hadis seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Seorang wanita ini dikatakan yang suka pingsan. Pingsan. Kalau di sekarang mungkin sejenis penyakit ayan gitu. Penyakit yang tiba-tiba pingsan gitu ya. Iya. Kemudian wanita ini, sahabiah ini datang kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, doakan aku agar aku lepas dari penyakit ini. Maka Nabi SAW memberikan dua pilihan. In sobarti falakil jannah, wa in syi'ti ad'ulak. Yani ad'ullah laki. Maka Nabi SAW memberikan pilihan. Jika engkau sobar kepada penyakit ini, maka bagimu surga. Tapi jika engkau ingin aku doakan, maka aku akan mendoakanmu. Maka si wanita ini berkata, aku akan sabar kepada penyakitku ini, tapi tolong doakan, jika aku pingsan, jika aku tidak ingat, maka doakan agar tidak lepas kainku, agar tidak terbuka auratku. Maka Nabi SAW mendoakan wanita itu, kemudian wanita itu sabar atas musibahnya, maka wanita itu menjadi penghuni surga. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan sakit apabila orang itu sabar, menerima akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sakit itu jalan menuju surga, jalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Jangan sampai kita afiah di dunia, tapi kita menjadi ahlu musibah nanti yaumul qiyamah. Setiap mukmin tentunya akan dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi jangan sampai kita menjadi ahlu musibah nanti yaumul qiyamah. Semoga kita menjadi ahlu afiyah di akhirat. Selamat dari semua ujian, selamat dari semua azab, selamat dari semua musibah nanti yaumul qiyamah, dan kita masuk surga dengan tanpa azab dan hisab dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, syukron jazakallah khair atas ilmu, dan juga Masya Allah tadi banyak sekali ya hadis-hadis yang
Jadi motivasi juga buat kita agar lebih bersabar lagi dalam menghadapi rasa sakit ini. Bersabarlah ketika menghadapi rasa sakit, karena itu akan menjadi penggugur dosa bagi kamu dan juga bisa mengangkat derajat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.